Dalam seri ke-230 ini, didukung oleh para pemain, Wenda dan Billy sebagai orang-orang Majapahit, Ivonero sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Heri Stiono sebagai Dias Sang Ramawijaya, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Nusri Nurdin sebagai Lembus Sora, Kang Idris sebagai Ramapati, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni terus memburu dua orang warga desa Majapahit yang berusaha menghadang jalannya. Dua orang warga desa Majapahit itu menjadi kelabakan mendapat serangan bertubi-tubi. Walaupun mereka mempunyai tingkat kanuragan yang lumayan, tapi ternyata mereka tidak bisa berbuat banyak menghadapi jurus-jurus lengan seribu. Sakawuni terus mendesak. Tunggu dulu. Sabar dulu. Kami tidak bisa meneruskan pertarungan ini. Kalau kalian terus mencoba menghalang-halangi aku akan terus menempur kalian. Kita bisa membicarakannya secara baik-baik. Kami hanya ingin tahu siapa kau ini, siapa namamu, dari mana asal-usulmu, dan apa tujuanmu datang ke pedukuhan Majapahit ini. Hanya itulah yang ingin kami ketahui. Iya, kau jangan salah paham. Kami tidak bermaksud memusuhimu. Kami hanya ditugaskan untuk menjaga keamanan di sekitar pedukuhan ini. Aku tidak mau tahu urusanmu. Sekarang begini saja. Kau tunggu sebentar di sini. Biarkan temanku ini menemanimu. Sementara aku akan melaporkan pada Gusti Ranggalawe. Kau tidak perlu khawatir. Gusti Ranggalawe adalah orang yang baik. Beliau pasti akan mengerti apa yang kau inginkan. Tidak perlu harus begitu. Kalian tahu, aku datang jauh-jauh ke Majapahit ini hanya untuk menemui seseorang. Siapa orang yang ingin kau temui itu? Kalian tidak perlu tahu. Tapi kami harus tahu. Kau tidak bisa berbuat semaumu di daerah kami. Hei, kau jangan terlalu cerewet. Nanti aku akan membunuhmu. Nampaknya kau suka membunuh orang. Kalau begitu, kau tentulah datang dengan maksud yang tidak baik. Benar, Kakang. Sekarang sudah semakin jelas. Apapun yang akan terjadi, kita harus menangkap orang ini. Orang ini jelas berbahaya. Kalau kalian ingin menangkapku, silahkan. Tapi sebelum kalian menangkap aku, lebih dulu aku akan membunuh kalian. Hiat! Kembali mereka bertarung, tapi kali ini Sakawuni tidak ingin berlama-lama. Dia sudah tidak sabar lagi untuk memasuki padukuhan Majapahit dan menemui Banyak Kapuk ayah kandungnya. Karena itu dia segera menyiapkan jurus-jurus angin lengan seribu. Sakawuni mendengar suara angin menderu-deru di gendang telinganya. Suara itu semakin lama semakin deras. Tubuhnya bergetar menahan guncangan suara angin itu. Dan akhirnya dia menyatu dengan suara itu. Dia menyatu dengan deru angin. Mampuslah kau orang-orang Majapahit. Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuhmu. Tapi aku khawatir kau akan membahayakan kehadiranku. Karena itu, aku terpaksa membunuhmu. Hai orang-orang Majapahit, jangan enak-enak kau mendengkur di tempat tidurmu. Ini Sakawuni yang akan datang. Sakawuni akan datang untuk mendusta salah seorang pemimpinmu. Banyak Kapuk, kau harus segera mampus di tanganku.
Malam itu, Dyah Sanggrama Wijaya mengadakan pertemuan penting dengan orang-orang kepercayaannya. Hadir dalam pertemuan itu, Lembu Sora yang duduk bersebelahan dengan Arya Kamandanu dan Ranggalawe. Nambi dan Sang Ramapati duduk mengapit Dyah Sanggrama Wijaya di depan pintu menuju ke ruang tengah. Kebo Anabrang nampak bersandar pada tiang serambi. Sementara itu, banyak kapuk, Rekrian Demung, dan Gajah Biru bersandar pada dinding serambi dekat pintu menuju ke halaman. Pertemuan baru saja membahas tentang rencana pembentukan pasukan Majapahit. Ampun, Gusti. Iya. Hamba baru saja menyelesaikan latihan tahap akhir. Dan di antara 300 calon prajurit yang hamba gembleng itu, ada 90 orang yang cukup berbakat, Gusti. Terima kasih, Kakang Ranggalawi. Tapi Kakang Ranggalawi, jangan hanya memusatkan perhatian pada orang-orang yang berbakat saja. Hamba akan menuruti segala petuah dan perintah, Gusti. Bagaimana denganmu, Kakang Banyak Kapuk? Selama ini, hamba melatih 250 orang calon prajurit Majapahit, Gusti. Sama halnya seperti Adi Ranggalawi. 250 orang itu tidak semuanya berbakat. Tapi bagi mereka yang kurang berbakat, hamba masih mengusahakan untuk memberikan dasar-dasar latihan yang mantap. Hamba berusaha menyalurkannya dengan cara, misalnya, melatih mereka memainkan pedang ataupun tombak, Gusti. Bagus, Kakang Banyak Kapuk. Kukira usaha kita selama ini tidak ada yang mengecewakan. Kalau misalnya pasukan Majapahit itu nanti terbentuk, kira-kira jumlah semuanya ada berapa, Kakang Lembu Sora? Ampun, Gusti Sanggrama Wijaya. Jumlahnya masih belum melebihi 1000 orang prajurit, Gusti. Dan misalnya kita ingin membentuk pasukan inti, paling-paling kita hanya mampu menyusun 300 orang prajurit inti. Bagaimana dengan para pendatang baru itu? Bukankah jumlah mereka cukup banyak? Ampun, Gusti. Mereka baru saja datang. Mereka harus lebih dulu menyesuaikan dengan teman-temannya yang sudah lama tinggal di Pedukuhan Majapahit ini. Dan kami pun masih belum sempat memenahi mereka, Gusti. Tapi ada baiknya mereka dimanfaatkan juga, Adi Lembu Sora. Benar, Kakang Ramapati. Mereka pasti akan kita manfaatkan tenaga dan kemampuannya. Tapi kukira belum bisa sekarang. Baiklah. Sekarang aku ingin membicarakan masalah rencana pembuatan pagar batu. Dulu masalah ini pernah kita singgung-singgung. Bagaimana pendapatmu, Kakang Lembu Sora? Barangkali kau mempunyai saran ataupun usul yang bisa kita godok bersama. Ampun, Gusti Sanggrama Wijaya. Hamba belum begitu jelas dengan apa yang dimaksud dengan pagar batu. Apakah itu merupakan kubu atau benteng pertahanan? Begini, Adi Lembu Sora. Gusti Sanggrama Wijaya merencanakan untuk membuat pagar batu yang melingkari rumah beliau ini. Walaupun dikatakan sebagai pagar batu, tentu saja pagar itu bisa juga berguna sebagai kubu pertahanan ataupun benteng. Apakah hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan pemerintah Kediri? Aku juga sudah berpikir ke arah itu, Kakang Lembu Sora. Pemerintah Kediri pasti tidak akan setuju, karena hal ini jelas bertentangan dengan peraturan. Tapi kita bisa menggunakan alasan-alasan yang masuk akal, Gusti Sanggrama Wijaya. Alasan apa misalnya, Paman Ramapati? Misalnya saja demi menjaga keamanan rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya. Benar, Paman Ramapati. Keamanan itu memang perlu dijaga ketat. Tapi apakah sudah saatnya kita membuat benteng-benteng itu? Tentu saja kita tidak akan mengatakan membuat benteng, Ranggalawe. Kita hanya membuat pagar batu untuk menjaga keamanan rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya. Kukira alasan ini cukup masuk akal. Desa Majapahit kita masih dikelilingi hutan yang lebat. Semua orang tahu bahwa hutan belantara adalah tempat tinggal binatang buas. Sewaktu-waktu binatang buas itu tersesat ataupun singgah ke desa ini untuk mengganggu keamanan,
Nah, dengan membuat pagar batu, jelas gangguan-gangguan binatang buas seperti itu tidak perlu ada lagi. Iya, alasan itu memang cukup masuk akal, Kakang Ramapati. Tapi tentu pemerintah Kediri bisa membedakan mana yang namanya pagar dan mana yang bisa disebut sebagai benteng. Baiklah. Kita hentikan saja dulu pembicaraan mengenai masalah pagar batu ini. Mungkin perlu kita renungkan dulu. Kita memang perlu waspada dalam setiap menentukan langkah-langkah. Kukira cukup pertemuan kita malam ini. Lain kali akan kita sambung lagi. Khususnya pembicaraan mengenai rencana pembuatan pagar batu. Wijaya membubarkan pertemuan. Mereka pun segera pulang ke rumah kediaman masing-masing. Rumah mereka tidak begitu berjauhan dengan rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Hanya rumah kediaman Banyak Kapuk yang letaknya agak ke pinggir desa. Barangkali jauhnya sekitar 20 pal dari rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Banyak Kapuk pulang sendirian dengan mengendarai kudanya. Aku seperti mendengar suara rintihan di balik rimbunan semak belukar itu. Jangan-jangan ada harimau tutul nyasar dan bermaksud memangsa salah seorang warga desa. Baiklah, akan kulihat. Banyak Kapuk lalu turun dari atas punggung kudanya. Dia melangkah perlahan-lahan menuju semak belukar. Dan dugaannya ternyata benar. Dia melihat seorang laki-laki tergeletak di atas rumput kering. Aduh. Rapodang? Kaukah itu Rapodang? Iya. Akulah Rapodang. Aduh. Rapodang, apa yang terjadi? Mengapa kau bisa tergeletak di tempat ini? Ada seseorang telah menyusup ke desa kita ini, Kakang Banyak Kapuk. Kurang ajar. Aduh. Orang itu harus ditangkap. Ya. Aku sudah berusaha menangkapnya, Kakang. Apa? Lalu? Tapi orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Aku sempat bertarung beberapa jurus. Tapi aku kalah, Kakang. Kalau aku tidak pura-pura mati, tentu dia sudah membunuhku. Orang itu kejam sekali, Kakang. Dan dia kenapa, Rapodang? Dia kenapa? Dia mencarimu, Kakang Banyak Kapuk. Dia mencarimu. Dia mau membunuhmu. Dia mau membunuhku. Iya. Kalau begitu, dia tentu sudah mengenal aku. Entahlah, Kakang. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Dia hanya ingin menemuimu. Katanya dia ingin menyelesaikan perhitungan lama. Dia ingin membalas dendam. Rapodang, apakah lukamu cukup parah? Tidak terlalu parah, Kakang. Aku masih bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau begitu, kau harus segera pergi menemui Kakang Lembusora. Iya. Ceritakan saja sejelas-jelasnya apa yang baru saja kau alami. Kakang Lembusora tentu tahu apa yang harus dilakukan. Lalu kau mau kemana, Kakang Banyak Kapuk? Nah, tentu dialah orangnya. Biar akan kutangkap dia. Kurang ajar. Berani sekali dia menyusup ke desa Majapahit. Cepat, Rapodang. Temuilah Kakang Lembusora. Aku akan menangkap orang itu. Iya, Kakang. Hati-hati, Kakang. Orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi.
Banyak kapuk melompat dan langsung berlari menyusul bayangan yang berkelebat di kejauhan. Banyak kapuk sudah hafal sekali jalan-jalan di sekitar padukuhan Majapahit. Karena itu dia dengan mudah dapat menemukan orang yang diburunya. Banyak kapuk menghentikan langkahnya. Dalam temaram cahaya bulan, dia bisa melihat seseorang berdiri membelakanginya. Seseorang itu berdiri di atas sebuah batu pipih, dan nampaknya orang itu sedang menunggunya. Banyak kapuk menjadi sangat gusar. Dia tersinggung, dia marah. Sebagai salah seorang penanggung jawab keamanan padukuhan Majapahit, dia merasa ditampar wajahnya. Siapa kau? Apa maksudmu datang ke padukuhan Majapahit? Aku datang ke Majapahit tidak untuk mengganggu ketenangan padukuhan kecil ini. Aku datang hanya untuk menemui orang yang bernama Banyak Kapuk. Rupanya kau seorang wanita. Ketahuilah, akulah yang bernama Banyak Kapuk. Kita akan menyelesaikan urusan lama Banyak Kapuk. Aku belum pernah mengenalmu. Mungkin kita belum pernah bertemu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kita mempunyai urusan? Ya, memang aneh sekali. Kita belum pernah bertemu. Kita belum pernah saling mengenal. Tapi nyatanya, kita mempunyai urusan yang harus diselesaikan. Kau jangan mengada-ada. Kau pasti orang suruhan. Iya, benar. Aku memang orang suruhan. Siapa yang telah menyuruhmu? Dengar baik-baik Banyak Kapuk. Yang telah menyuruhku jauh-jauh datang ke Majapahit ini untuk menemuimu adalah bernama Dendam. Dendam? Iya. Jadi kau menaruh dendam padaku? Iya. Aku menaruh dendam padamu. Dan dendamku itu harus kuselesaikan malam ini juga. Apa kesalahanku? Kau tidak bisa menaruh dendam pada orang yang tidak mempunyai kesalahan padamu. Banyak Kapuk. Kau memang seorang laki-laki biadab. Coba, ingat-ingat sekali lagi. Apa yang pernah kau lakukan di masa lalumu, Banyak Kapuk? Kukira dosamu sangat besar. Kukira hanya kematianlah yang bisa kau gunakan untuk membayar dosa-dosamu itu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Banyak Kapuk sama sekali tidak menduga bahwa akan mendapat serangan begitu tiba-tiba. Dia segera berkelit dan mempersiapkan jurus-jurus pertahanannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Banyak Kapuk akhirnya akan tahu siapa orang yang telah menyerangnya? Dan bagaimana sikapnya kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.